Halo semuanya, aku Sila, balik lagi ke YouTube channel aku. Di video kali ini aku bakal bahas cara diet tanpa hitung kalori. Emang ada ya? So, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal bahas tentang intermittent fasting, yaitu salah satu cara diet tanpa hitung kalori. Menarik banget kan? Dan aku bakal bahas secara mendetail tentang intermittent fasting itu sendiri. Katanya ini salah satu diet yang paling ampuh untuk menurunkan berat badan, karena nggak menyiksa sama sekali dan kita bisa makan apapun yang kita suka. By the way, sebelum kita ke videonya, sebelum aku ngejelasin tentang intermittent fasting, aku minta maaf dulu nih guys, kayaknya bakal berisik, soalnya di belakang aku nyalain kipas dan suaranya agak berisik, jadi mungkin agak ganggu, so sorry ya guys. Langsung aja kita ke yang pertama, yaitu apa sih intermittent fasting itu. Nah, aku udah ngambil catatan nih, aku udah bikin catatannya biar nggak salah-salah ya guys. Oke guys, jadi aku bakal bahas yang pertama itu tentang pengertian intermittent fasting itu sendiri. Jadi apa sih intermittent fasting itu? Nah, intermittent fasting ini adalah salah satu pola makan atau diet yang siklusnya itu di antara makan dan juga puasa. Jadi intermittent fasting ini tuh nggak ngebatesin jenis makanan yang kamu makan, tapi lebih ke kapan kamu harus makan. Jadi kunci intermittent fasting itu ada di timingnya guys, di waktu puasanya itu sendiri. Nah, menurut Harvard nih guys, intermittent fasting ini tuh efektif buat nurunin berat badan secara berkepanjangan dan juga bisa mencegah diabetes loh guys. Terus kenapa sih intermittent fasting itu bisa dijadiin metode buat diet? Karena yang pertama, ini tuh simple banget, kalian nggak perlu hitung-hitung kalori lagi, nggak perlu repot-repot tuh ya guys ngebagi kalori setiap harinya, kayak makan pagi harus berapa kalori, makan siang harus berapa kalori, makan malam harus berapa kalori, kalian nggak perlu pusing. Terus yang kedua, ini mudah banget dilakuin guys, apalagi buat teman-teman yang muslim udah kebiasa kan kita puasa setiap bulan Ramadan atau puasa sunnah gitu. Terus yang kedua, ini tuh juga bisa meningkatkan kesehatan kalian. Selain mencegah diabetes, intermittent fasting ini juga terbukti untuk meningkatkan sensitivitas imun guys. Nah, dari sumber yang aku udah baca dan aku catat nih ya guys, jadi intermittent fasting ini tuh bisa menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar glukosa, jadi bisa mencegah diabetes, terus bisa mengurangi inflamasi juga, dan ini bisa meningkatkan metabolisme, makanya bisa cepat menurunkan berat badan. Selanjutnya, gimana sih cara ngelakuin intermittent fasting ini? Apakah sama kayak puasa muslim biasa yang kita mesti stop makan pas azan subuh lalu baru buka puasa saat azan maghrib? Ternyata beda nih guys, intermittent fasting ini juga punya metodenya sendiri. Metode yang pertama ini yang paling umum adalah metode 16/8, yaitu dimana kalian mesti puasa selama 16 jam, lalu jendela makannya atau kalian boleh makan selama 8 jam. Misalkan kalian baru makan atau ganti sarapan kalian di jam 12 siang. Habis itu kalian boleh makan di jam 3 sore, baru kalian stop makan di jam 8 malam. Setelah jam 8 malam sampai ke depannya selama 16 jam ke depan, kalian wajib puasa guys. Tapi kalian masih tetap boleh minum minuman yang 0 kalori kayak air putih, teh, atau kopi tanpa gula. Nah, kalian gak perlu khawatir kelaparan guys, karena kan kalian selama 8 jam itu udah lumayan banyak makan kan. Kalian bisa 3 kali makan plus cemilannya juga, dan selama 16 jam kalian puasa itu kan udah ditambah waktu tidur, jadi kalian gak bakal kerasa lapar guys. Oke, untuk metode yang kedua namanya diet 5/2. Nah, kalau ini tuh beda guys sama yang metode pertama yang 16/8 tadi. Kalau 5/2 ini itu dihitungnya dalam 1 minggu guys. Jadi dalam 1 minggu ini kalian bisa makan normal selama 5 hari, tapi kalian wajib membatasi kalori kalian selama 2 hari sisanya. Jadi kalori yang masuk selama 2 hari ini harus sekitar 500-600 kalori aja. Jadi kalian harus mengurangi porsi makan kalian di 2 hari tersebut guys. Nah, buat teman-teman yang muslim, mungkin kalian bisa sambil puasa Senin Kamis nih guys, hitung-hitung dapat pahala juga kan. Next, untuk metode yang ketiga ini namanya eat stop eat. Nah, jadi kalian itu puasa 24 jam atau 1 hari full selama 2 kali dalam seminggu guys. Tapi nggak boleh berurutan ya harinya, kalian bisa selang-seling, misalkan baru puasa di hari Senin, nanti puasa lagi di hari Sabtu, kayak gitu. Jadi kalian sarapan nih misalkan jam 8, abis itu kalian puasa, baru makan lagi di keesokan harinya di jam 8 pagi juga. Aku sih kayaknya nggak kuat ya guys kalau puasa full 24 jam kayak gitu. Kalian mau coba metode ini?
Untuk metode yang keempat, ini namanya alternate day fasting. Nah, ini tuh hampir mirip sama metode yang ketiga, eat stop eat ini, tapi ini tuh bergantian guys. Jadi sehari puasa, sehari enggak. Jadi selang-seling, dan itu dilakukan berturut-turut gitu. Mungkin kalau teman-teman yang muslim udah familiar sama puasa Nabi Daud, sejenis itu guys. Dan ini ada dua opsi juga, jadi kalian bisa puasa selama 24 jam, atau kalian bisa batasi kalori intake-nya 500-600 kalori. Jadi misalkan hari Senin kalian makan normal, nah hari Selasanya kalian puasa full 24 jam, hari Rabu kalian makan normal lagi, di hari Kamis kalian bisa ganti puasanya jadi membatasi kalori intake-nya sekitar 500-600 kalori, dan dilakukan terus-terusan kayak gitu. Cuman menurut para ahli gizi nih guys, metode yang alternate day fasting ini kurang sustainable karena dinilai terlalu berat, jadi kemungkinan akan membahayakan kesehatan tubuh kalian, kayak gitu guys. Next, untuk metode yang kelima, ini namanya The Warrior Diet. Nah, jadi metode ini tuh kalian cuman boleh makan sedikit buah dan sayur di siang hari, baru kalian boleh makan berat di malam hari dengan jendela makan selama 4 jam. Jadi contohnya kalian dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu cuman makan buah-buahan dan sayur-sayuran aja dalam porsi yang sedikit, baru dari jam 5 sampai jam 8 malam kalian boleh makan nasi bakar, makan ayam bakar, mie goreng, dan semacamnya guys. Untuk metode yang terakhir atau metode yang keenam nih guys adalah the spontaneous meal skipping. Jadi tidak makan di waktu yang tidak ditentukan atau secara spontan. Jadi kalian itu bisa nge-skip waktu makan selama 2 kali dalam seminggu. Jadi kalian bisa skip makan malam atau makan siang atau makan pagi atau sarapan ya. Contohnya misalkan di hari Senin nih kalian bangun kesiangan sedangkan harus buru-buru ke kantor atau ke kampus gitu ya. Jadi kalian nggak sempet untuk sarapan. Nah itu udah kehitung melakukan diet jenis ini guys, metode diet spontaneous meal skipping ini. Nah untuk di hari Jumat nih misalkan kan 2 kali dalam seminggu, di hari Jumat kalian pulang terlalu malam gitu ya, jadi udah capek banget sampai rumah tinggal tidur doang, jadi kalian nggak makan malam. Nah itu disebut juga spontaneous meal skipping, atau kalian nge-skip waktu makan tertentu kayak gitu guys. Oke, selanjutnya apa sih yang harus diperhatikan dalam menjalani intermittent fasting ini? Karena kan setiap metode diet itu pasti ada plus minusnya bagi kesehatan tubuh kita. Apakah diet ini tuh cocok untuk kita jalani gitu. Jadi yang pertama yang harus kalian perhatikan tentunya adalah kesehatan diri kalian. Nah, buat kalian yang punya penyakit atau kondisi kesehatan tertentu, mendingan kalian konsultasiin dulu ke dokter atau ahli gizi kalian guys. Jadi kalian bisa tahu apakah metode diet ini cocok untuk diri kalian atau enggak. Dan jangan maksain juga guys, karena tadi udah disebutin nih ada metode yang full 24 jam puasa. Kalau kalian nggak kuat mendingan nggak usah guys, cari aman aja, yang penting kalian tetap sehat dan bisa turun berat badan juga. Nah, untuk yang kedua, kalian wajib banget untuk perhatiin kunci ini guys, yaitu timingnya, kapan waktu puasa, kapan waktu makan. Jadi kalian wajib ngebatasi diri kalian, kalau udah waktunya puasa ya stop makan, kalau waktunya makan ya harus segera makan gitu ya guys. Lagi pula waktu makannya juga panjang, ada yang 8 jam, ada yang 4 jam, dan kalian puasa pun masih bisa minum kan air putih, teh atau kopi, dan itu bisa mencegah diri kalian dari rasa kelaparan gitu. Jadi wajib perhatiin jendela makan dan jendela puasanya guys. Oke, yang ketiga nih yang wajib juga kalian perhatiin adalah kalori intake guys. Meskipun intermittent fasting ini nggak perlu hitung-hitung kalori, tapi kalian wajib perhatiin apa yang kalian makan, jangan sampai terlalu banyak, apalagi sampai binge eating gitu guys, atau binge eating ya tulisannya. Jadi kalian pilih-pilih juga lah makanan yang masuk ke tubuh kalian. Mentang-mentang nanti puasa, mentang-mentang boleh makan apapun, kalian makannya junk food. Mendingan tetap makan makanan yang sehat, banyakin buah dan sayuran. Nah, untuk yang keempat nih ya guys, yaitu know your limit. Tadi aku juga udah sempat sebutin di poin yang pertama, yaitu tahu batasan diri kalian dan jangan memaksakan. Kalau kalian belum pernah coba sejenis puasa ini, mendingan coba dari yang paling ringan dulu. Kalian bisa coba yang metode 16/8 dulu, karena itu cenderung nggak merasa kelaparan ya guys, karena kan waktu makannya tuh 8 jam dan kalian puasa 16 jam, jadi bisa dibawa tidur, nggak terlalu berasa lapar. Nah, kalau kalian udah biasa puasa, baru kalian bisa coba metode yang lainnya, entah itu eat stop eat, atau alternative fasting, atau the warrior diet, dan yang lainnya. Jadi tahu diri kalian, jangan memaksakan, biar diet ini berjalan dengan
lancar, terus diet sehat juga, jadi kalian nggak stres dan nggak merasa kelaparan juga. Nah, jadi itu dia penjelasan aku tentang intermittent fasting. Semoga kalian lebih paham dan udah tahu apa sih intermittent fasting itu. Semoga penjelasan aku ini mudah dimengerti. Kalau masih ada pertanyaan, langsung aja di kolom komentar ya guys. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye!